Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di hari Minggu ini kembali kita dapat berjumpa walaupun melalui live streaming. Bapak Ibu di rumah masing-masing kita tetap bisa beribadah memuji Tuhan. Di minggu pagi ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan karena kita telah merasakan kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa di dalam saat yang teduh. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia dengan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 21. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Allah hadir. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua. Tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentera malaikat bunyikan nyanyian, Tuhan suci tiga pian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyian juga. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat-Mu, di rumahnya masing-masing. Ketika kami beribadah di hari kemenangan-Mu, hari perhentian-Mu, hari yang Engkau kuduskan hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami percaya di dalam ibadah kami ini, kami dapat merasakan hadirat Tuhan. Engkau akan mengurapi kami, sehingga kami boleh merasakan indahnya persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama. Oleh karena itu berkatilah seluruh rangkaian ibadah kami hari ini. Biarlah kami boleh beribadah dengan penuh sukacita dan kami dapat merasakan kebaikan Tuhan dan boleh semakin memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 189. Bila topan terus melanda hidupku. Bila topan terus melanda
Tuhan, mari kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat digunakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan rohani kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 89, Barang Siapa Dengar. Siapa dengar, masukkan kabar, kirim kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah kabar yang penuh suka. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat. Mari barang siapa mau. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mau memberitakan kabar sukacita, kabar baik yang dari Tuhan. Kami ingin Tuhan berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Oleh karena itu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, dan kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada minggu pagi ini tertulis dari kitab Yakobus. Kita akan membaca dari kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Saya akan membacanya, Bapak Ibu dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Sampai sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berdasarkan teks yang kita baca ini, di minggu pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema,
kesabaran. Kesabaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa bedanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Beda nggak Bapak Ibu? Kalau nggak beda, untuk apa kita jadi orang percaya, ya nggak? Tentu ada bedanya orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bedanya adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus, hidupnya cenderung dikuasai oleh keinginan daging, dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga apapun yang diperbuatnya selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sedangkan orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang diperbuatnya selalu untuk kemuliaan Tuhan. Orang percaya Bapak Ibu, ia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga imannya selalu bertumbuh, bahkan berbuah. Orang percaya memiliki buah roh dalam hidupnya. Kalau kita membaca Bapak Ibu firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 22, di sana disebutkan ada 9 wujud dari buah roh itu yang akan selalu kelihatan di dalam diri orang percaya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan merenungkan salah satu wujud dari buah roh itu, yaitu kesabaran. Saudara, apa sih kesabaran itu? Bapak Ibu, saat ini kita hidup di dunia yang super sibuk. Semua orang begitu sibuk, berlomba dalam segala hal, dalam segala apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka selalu terburu-buru, bahkan tidak sabaran dalam banyak hal. Saudara, bagi masyarakat yang hidup saat ini, hidup adalah kompetisi. Hidup adalah perlombaan. Hidup adalah persaingan. Sehingga bagi masyarakat kita saat ini, peribahasa yang berbunyi biar lambat asal selamat, alon-alon asal kelakon, sudah tidak relevan lagi, saudara. Peribahasa yang berlaku adalah siapa cepat, dia dapat. Cepat, tepat. Saudara, masyarakat kita sudah terbiasa dengan pola hidup instan. Langsung jadi. Apapun yang diinginkan, ingin cepat-cepat. Tidak ada istilah nanti, tunggu dulu. Mau makan mie, ada mie instan, saudara. Sekali seduh, langsung jadi. Saudara, mau minum kopi, ada kopi dan gula instan. Bapak Ibu, mau makan di restoran, ada restoran cepat saji namanya, saudara, fast food. Begitu dipesan, langsung deh jadi. Mau buru-buru berkendaraan, ada jalan tol, langsung nyampe. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam masyarakat yang demikian akan sulit mempraktekkan apa itu kesabaran. Ada orang berdoa begini, saudara, Tuhan, berikanlah aku kesabaran, dan berikan sekarang. Amin. Orang tersebut berdoa minta kesabaran, tetapi tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Inilah gambaran manusia hari-hari ini, saudara. Saudara, zaman kita hari-hari ini adalah zaman ketidaksabaran yang menggila, Bapak Ibu. Kita tergesa-gesa,
padahal tidak ada alasan untuk tergesa-gesa. Zaman serba cepat ini, saudara, telah melahirkan lebih banyak masalah dan kemerosotan sosial melebihi generasi-generasi sebelum kita. Saudara, ketidaksabaran telah merusakkan saraf-saraf kita. Ketidaksabaran telah menjadi benih bagi kehancuran rumah tangga kita. Ketidaksabaran telah menjadi sumber atau benih perpecahan dan kesalahpahaman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah menginginkan supaya kita menjadi orang yang penyabar. Tapi apa sih kesabaran itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kesabaran adalah suatu sifat hidup terpuji yang hanya sedikit orang yang memilikinya. Menurut firman Allah, hidup kita harus ditandai oleh kesabaran. Karena apa? Karena kesabaran itu merupakan unsur penting dalam membangun kepribadian yang dewasa dan mantap yang ingin Allah ciptakan di dalam diri umatnya. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5, di sana firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Saudara, kesabaran adalah kemampuan untuk menampung berbagai tegangan dan tekanan hidup tanpa keluhan dan tidak merasa terganggu oleh berbagai rintangan, hambatan, atau kegagalan. Allah mengizinkan terjadinya kesulitan, gangguan, pencobaan, dan bahkan penderitaan ke dalam hidup kita dengan maksud dan rencana Allah yang khusus, yang kesemuanya itu untuk membantu pembentukan sikap dan menumbuhkan sifat kesabaran kita. Saudara, ketika kita menyadari bahwa ujian-ujian tersebut mengakibatkan dampak pembentukan sikap yang bermanfaat, pada saat itu mulailah tahapan pembentukan kesabaran dalam diri kita. Allah Roh Kudus sedang bekerja merajut kesabaran dalam diri kita. Karena itu, Bapak, Ibu, kesulitan, penderitaan, dan cobaan yang kita alami seharusnya itu membuat kita semakin bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena kesulitan, penderitaan, dan cobaan yang kita alami itu adalah ujian terhadap kesabaran kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran adalah sifat yang Allah kehendaki supaya kita miliki sebagai wujud penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Akan tetapi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran itu harus sungguh-sungguh kita nyatakan dalam hidup kita. Harus kita nyatakan dalam hati dan di dalam sikap, di dalam tingkah laku, dan di dalam perbuatan kita. Karena ada banyak orang, Bapak, Ibu, yang kelihatannya sabar dari luar, tetapi dalam hatinya penuh dengan sungut-sungut dan kebencian. Ada istilah dalam kalangan orang Batak mengatakan begini, saudara, sabar riba haci roha. Apa artinya, Bapak, Ibu? Artinya, saudara, walaupun aku tidak terima, walaupun aku kesal, ya udah, aku sabar aja. Itu bukan kesabaran yang diinginkan Tuhan, saudara. Itu adalah kesabaran yang tidak tulus. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh sabar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah menginginkan kita memiliki hati yang penyabar? Setidaknya ada dua alasan yang ingin saya sampaikan bagi kita pada minggu pagi ini, mengapa kita harus jadi orang penyabar. Yang pertama adalah karena Allah juga adalah Allah yang penyabar.
Alkitab menyaksikan Bapak Ibu di dalam Mazmur 103:8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, kalau Allah memperhitungkan segala kesalahan dan pelanggaran kita, seharusnya kita ini sudah binasa dalam penghukuman Allah. Tetapi karena Ia adalah Allah yang penyabar, Ia malah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati ganti kita. Yesus Kristus dengan sabar rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, mengapa Allah menginginkan kita memiliki hati yang penyabar? Yang kedua, karena kesabaran merupakan bukti bahwa kita telah memiliki iman yang dewasa. Saudara, hanya orang dewasa yang sanggup bertahan menghadapi berbagai kesulitan hidup. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14, firman Tuhan mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, kesulitan, pencobaan, penderitaan itu dilambangkan sebagai makanan yang keras. Hanya orang-orang yang telah memiliki iman yang dewasa yang mampu mengunyahnya, saudara. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4, firman Tuhan mengatakan, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa Allah mengizinkan penderitaan, Allah mengizinkan kesulitan, Allah mengizinkan tekanan dan berbagai pencobaan yang lain mendera kita, agar melalui anugerahnya kita belajar mengatasi diri kita dan bertumbuh dalam kasih dan ketangguhan rohani. Kita memiliki kepekaan rohani dan dapat menyadari bahwa di dalam segala sesuatu yang kita alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah ketidaksabaran masih menguasai hati kita? Apakah kita tidak sabar menanti Allah mengatasi persoalan hidup kita? Apakah kita tidak sabar menanti Allah menjawab doa-doa kita? Apakah selama ini kita tidak sabar menunggu Allah bertindak, sehingga iman kepercayaan kita menjadi goyah? Kita menjadi bimbang dan ragu atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, Allah menghendaki supaya kita memiliki hati yang penyabar. Sesungguhnya, saudaraku, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong kita, dan telinganya bukan kurang lebar untuk mendengar segala keluhan dan permohonan kita. Tetapi Tuhan hendak menguji kesabaran kita. Ia hendak menguji ketekunan dan kesetiaan kita kepadanya. Dan ketahuilah, Allah tidak pernah terlambat memberi pertolongan kepada anak-anaknya yang selalu sabar dan setia menantikannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sudah sebulan lebih kita harus bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Serangan virus COVID-19 telah mengancam kenyamanan hidup kita. Banyak orang yang sudah mulai bosan dan ingin menjalani kehidupan dengan normal seperti biasanya. Tapi kenyataannya, saudara,
korban akibat COVID-19 ini bukannya berkurang, malah tiap hari terus bertambah. Kita rindu bekerja seperti biasa. Kita rindu beribadah di gereja seperti biasanya. Tapi otoritas negara kita meminta supaya setiap anggota masyarakat tetap tinggal di rumah, tetap menjaga jarak, social distancing, untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Saudaraku, sepertinya kesabaran kita masih terus diuji oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus bersabar. Mari terus bertekun dalam doa agar Tuhan menolong kita, membebaskan kita dari wabah ini sesuai dengan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Mari terus bersabar, karena bersama Tuhan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada minggu pagi ini. Kami diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Dan kami tahu bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu, ketika hari-hari ini kami mengalami ujian oleh karena penyebaran virus COVID-19 yang sampai sekarang masih terus menghantui banyak orang, kami tahu di sini pun, dalam situasi ini pun Tuhan hadir. Kami tahu bahwa dalam keadaan yang terjadi sekarang ini pun kami tahu dan percaya ada rencana Tuhan yang kami belum bisa mengerti. Tetapi kami tahu semua itu adalah rencana Tuhan untuk menguji kami, iman percaya kami kepada Tuhan. Karena itu tolonglah kami untuk terus bersabar menanti Tuhan bekerja, memberikan kepada kami kebebasan, sehingga kami kembali dapat melakukan segala aktivitas kami dengan normal. Dan kami percaya sesuai dengan waktu Tuhan, Engkau akan menghalau segala sakit penyakit daripada kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan semua jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang terus menjaga, memelihara, dan menolong kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 183. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Selamat berlindung. Di waktu perang
mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman-Nya dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Tetap semangat dan tetap bersabar akan tuntunan dan arahan daripada Tuhan. Biarlah kita terus berjalan melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Selamat hari Minggu.